Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Nia Kurniasi MSC selaku dosen pengampu praktikum farmasi rumah sakit. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan hasil kunjungan praktikum farmasi rumah sakit itu hospital tour di RSUD Cilacap. Untuk kelompoknya sendiri itu ada Alia Nur Rashid, Anis Nabila Putri, Anissa Rahmawati Dewi, saya sendiri, Apipudin Baihaki, dan Bella Rahayu Hermawan. Langsung saja, pada mata kuliah praktikum farmasi rumah sakit dilakukan kunjungan ke RSUD Cilacap yang bertempat di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023. Pada kunjungan ini dilakukan untuk hospital tour yang diikuti oleh seluruh mahasiswa D3 Farmasi angkatan 13 Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sebelum melakukan hospital tour, seluruh mahasiswa diberi arahan terlebih dahulu oleh beberapa tenaga kesehatan RSUD Cilacap, salah satunya dengan pemberian materi yang berkaitan tentang kefarmasian oleh Ibu Purwiningsi SSI APTMSC. Materi yang diberikan yaitu tentang standar pelayanan Yanpar di RS berkaitan dengan satelit-satelit kefarmasian di RSUD Cilacap. Untuk alur hospital tour kali ini yaitu yang pertama satelit rawat jalan, kemudian satelit rawat inap, satelit logistik, satelit UDD Bougainville, satelit Vivas Onkologi, lalu satelit instalasi bedah center bawah, kemudian satelit jantung paru, dan yang terakhir satelit IGD. Baik, untuk yang pertama yaitu ada farmasi IGD. Instalasi farmasi satelit gawat darurat merupakan salah satu satelit farmasi yang disiapkan oleh instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan. Instalasi farmasi satelit gawat darurat dikhususkan untuk melayani pasien dalam waktu 24 jam. Yang pertama, jenis pelayanan resep di satelit gawat darurat yaitu menggunakan umum, BPJS, asuransi lain. Untuk yang kedua yaitu alur pelayanan di instalasi farmasi satelit gawat darurat untuk pasien yang baru datang, pelayanan di satelit farmasi IGD yang digunakan dengan sistem standing order. Alur pelayanan standing order yaitu yang pertama, perawat datang ke instalasi farmasi meminta obat atau alkes, TTK memberikan obat atau alkes yang diminta. Selanjutnya, TTK mencatat obat atau alkes yang diminta oleh perawat dalam buku bantu. Setelah perawat memberikan nomor rekam medis atau barcode pasien, lalu obat atau alkes yang diminta di entry. Yang ketiga yaitu alur pelayanan di instalasi farmasi gawat darurat. Pasien membawa resep dari dokter lalu diterima oleh TTK, kemudian TTK mempersilakan membereskan administrasi. Selanjutnya ketika pasien membereskan administrasi, TTK menyiapkan obat pada resep. Setelah itu obat diserahkan dan disertai pelayanan informasi obat atau PIO kepada pasien. Sistem penyimpanan obat di instalasi satelit gawat darurat disimpan berdasarkan alfabet, bentuk sediaan, serta stabilitas sediaan. Obat yang sering keluar kebanyakan adalah injek dan alkes. Maka dari itu, obat sediaan injek yang fast moving didekatkan di dekat tempat duduk TTK agar lebih mudah untuk pelayanannya. Untuk yang selanjutnya ada farmasi rawat jalan. Di RSUD Cilacap ada inovasi Hanoman
atau hantaran obat aman tanpa antrian yang diciptakan oleh Ibu Murwiningsih SI APTMSC yang bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua mengurangi keluhan pengeluhan masyarakat terkait pelayanan kefarmasian, yang ketiga meningkatkan SPM waktu tunggu obat di instalasi farmasi rawat jalan di RSUD Cilacap, yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya inovasi Hanoman ini mampu memenuhi kondisi permasalahan serta kebutuhan masyarakat Cilacap yang perlu inovasi proaktif tentang pengembangan distribusi obat pasien rawat jalan Hanoman. Hanoman ini bekerja sama dengan Pos Indonesia terkait biaya untuk Cilacap Kota dan luar Cilacap sebesar 10.000. Ruang satelit farmasi rawat jalan terdiri dari ruangan koordinator, kepala farmasi rawat jalan, ruangan kepala instalasi, ruangan gudang buffer, ruangan peracikan, dan ruangan konseling. Dalam satelit ini terdiri dari 3 apoteker dan 8 TTK atau teknis tenaga kefarmasian. Untuk data pelaporan yang dilakukan yaitu pelaporan SIPNAP, narkotik, psikotropik, pelaporan atau penagihan BPJS, penagihan BMHP, pelaporan klinik, pelaporan waktu tunggu, penyampaian obat dengan berdasarkan alfabet, FIFO atau Freeze Express, Freeze Out, IPO, bentuk sediaan, stabilitas sediaan, suhu penyampaian, psikotropik dan narkotik disimpan di lemari khusus double pintu. Lasa diberi stiker merah, Hagler diberi tulisan berwarna merah. Selanjutnya, FA rawat inap, yaitu pengadaan pembekalan farmasi yang dilakukan oleh satelit farmasi rawat inap, yaitu dengan mengajukan permintaan barang ke gudang farmasi melalui Defekta melalui sistem. Petugas farmasi rawat inap akan mengajukan permintaan obat yang stoknya mendekati stok minimum. Penyimpanan sediaan farmasi atau obat atau alat kesehatan dan bahan medis habis pakai BMHP, yaitu dengan metode yang pertama untuk obat narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus double pintu. Yang kedua, untuk obat lasa diberikan penandaan dengan stiker lasa pada tempat penyimpanannya. Selanjutnya, untuk obat high alert diberikan stiker high alert, diberikan tulisan berwarna merah pada tempat penyimpanannya. Selain itu, sediaan farmasi di instalasi farmasi satelit rawat inap disimpan berdasarkan yang pertama alfabetis, yang kedua FIFO, First Expire First Out, yang ketiga FIFO, First In First Out, yang keempat bentuk sediaan, yang kelima stabilitas sediaan. Selanjutnya macam-macam suhu penyimpanan. Yang pertama suhu dingin 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Yang kedua suhu sejuk 8 derajat sampai 15 Celcius. Yang ketiga suhu kamar 15 derajat sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat suhu hangat yaitu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius. Selanjutnya nutrisi parenteral, dan selanjutnya bahan berbahaya dan beracun B3 farmasi. Alur pelayanan pasien rawat inap adalah proses urutan pelayanan pasien sejak mendaftar, diperiksa sampai dengan meninggalkan tempat pelayanan dan mendapatkan tindakan lanjut di rumah jika diperlukan sesuai kebutuhan pasien berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuannya sebagai pedoman bagi petugas kesehatan dalam menyampaikan informasi tentang tahapan pelayanan klinis yang akan dilalui pasien di rumah sakit sehingga dapat menjamin kesinambungan pelayanan bagi pasien. FA Logistik
Di farmasi logistik ini yang dilakukan adalah untuk mengetahui pada beberapa obat yang dikirim melalui PBF untuk diberikan kepada satelit farmasi logistik. Salah satu tujuannya agar menjamin kesediaan pasokan baik untuk obat-obatan maupun perlengkapan operasional lainnya pada biaya minimum. Di logistik ada beberapa obat, diantaranya ada obat paten, tablet, generik. Setiap obat atau alkes pasti ada kartu stok untuk pegangan kita di saat ngontrol perjalanan obat, datang dari mana, serta bisa untuk mengecek tanggal berapa yang masuk. Ada rak high alert. High alert itu biasanya ditandai dengan stiker merah, yaitu untuk penyimpanan sirup, krim, tetes mata, tetes telinga. Di farmasi logistik ini juga diadakan monitoring suhu ruang. Penyimpanan suhu ruang untuk obat di bawah 25 derajat. Kalau untuk obat seperti vaksin itu ada pada suhu dingin 2-8 derajat Celcius. Sesuai peraturan Permenkes, semua obat dan alkes harus disimpan di atas palet, tidak boleh disimpan pada lantai langsung. Penyimpanan psikotropik dan narkotik di farmasi logistik itu tidak menyimpan obat psikotropik, jadi pada obat datang harus dicek terlebih dahulu, lalu untuk penyimpanan disimpan pada satelit farmasi rawat jalan. Yang selanjutnya ada UDD Bougainville. Sistem distribusi UDD atau Unit Daily Dose merupakan suatu sistem distribusi obat kepada pasien rawat inap yang disiapkan dalam bentuk dosis tunggal siap pakai selama 24 jam. Pelayanan UDD pasien baru. 1. Petugas farmasi menerima resep dari ruang rawatan. 2. Petugas farmasi melakukan telaah resep sesuai ketentuan kefarmasian. 3. Petugas farmasi melakukan proses administrasi resep dan menyiapkan obat sesuai resep sebanyak dosis pemberian per hari, ditambah 1 kali dosis pemberian. 4. Petugas farmasi emergensi obat sesuai dengan kemasan yang sesuai. 5. Petugas farmasi memberi label etiket. 6. Petugas farmasi melakukan telaah obat. 7. Petugas farmasi melengkapi belangko kartu instruksi obat. 8. Petugas farmasi menyerahkan obat ke perawat ruangan dan mengisi form serah terima obat. Pelayanan UDD pasien lama. 1. Petugas farmasi menerima resep obat dari ruang rawatan. 2. Petugas farmasi melakukan proses administrasi untuk obat dengan terapi lanjut dan terapi baru, bila ada, dan menyiapkan obat sesuai resep sebanyak dosis pemberian per hari, ditambah 1 kali dosis pemberian jika besoknya adalah hari libur. 3. Petugas farmasi mengemas obat sesuai dengan kemasan yang sesuai. 4. Petugas farmasi memberi label etiket. 5. Petugas farmasi melakukan telaah obat. Yang selanjutnya, farmasi IBS bawah. Instalasi farmasi bedah sentral RSUD Cilacap menyediakan obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien yang akan dilakukan operasi. Instalasi bedah sentral Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap memiliki 1 sumber daya manusia, tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab satelit farmasi bedah sentral. Sistem penyimpanan yang digunakan di instalasi farmasi satelit bedah sentral berdasarkan alfabetis, bentuk sediaan, dan stabilitas sediaan. Penyimpanan B3 serta penyimpanan narkotik dan psikotropik. Alur pelayanan kefarmasian di instalasi bedah sentral menggunakan sistem standing order. Pertama, perawat yang akan melakukan tindakan operasi menyerahkan resep kepada petugas instalasi farmasi yang ada di IBS dengan menyiapkan obat dan alkes serta peralatan untuk operasi. Operasi dilakukan oleh dokter penanggung jawab perawatan pasien dan tim operasi lainnya. Setelah melakukan operasi, tim operasi atau perawat memberikan rekapan obat dan alkes yang digunakan pada saat operasi. Kemudian, petugas farmasi IBS merekap obat-obatan dan alkes yang telah dipakai. Jika dalam tindakan operasi digunakan
obat narkotika dan psikotropika, contohnya fentanyl, harus ditulis dalam resep narkotika pengeluaran obat tersebut. Selanjutnya ada farmasi jantung paru. Instalasi farmasi sentil paru Center RSUD Cilacap adalah satelit yang melayani obat-obatan pasien yang berasal dari klinik paru RSUD Cilacap yang melayani obat-obatan pasien HIV, DOTS, ARP, dan MDR. Obat-obat ARP dan obat TB, DOTS disimpan dengan kondisi penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber obat ARP, DOTS, dan MDR merupakan program pemerintah yang merupakan obat hibah dari pemerintah. Penyimpanan obat di Paru Center menyesuaikan persyaratan kefarmasian yang meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, penataan obat berdasarkan kelas terapi maupun alfabetis, dan tetapi menjaga prinsip PEPO dan PIPO disertai sistem informasi manajemen yang baik dan penandaan LASA dan HIGALER. Selanjutnya ada PIPAS Onkologi. Pada ruang PIPAS Onkologi, untuk terkait alur pelayanannya, nanti pendaftaran di depan dan dilayani oleh perawat dahulu untuk dicek kondisi pasiennya. Selain itu akan ada pemeriksaan berdasarkan dokter di sini spesialis bidang metodologi. Nanti akan ada resep kefarmasian. Untuk ruang kefarmasian di sini dilakukan screening dari mulai administrasi, farmaseutik maupun farmakologi, dan ini dilakukan screening resep dan nanti langsung disiapkan kira-kira bahannya yang akan dioplos. Ini untuk penyimpanan terkait cara menginfus pelarutnya menggunakan NaCl, dextrose 5% dan obat-obat lainnya yang nanti dimasukkan ke ruangan. Nanti di ruangan berikutnya ada untuk penyimpanan pakaian APD khusus. Sebelumnya melakukan juga cuci tangan dahulu. Apabila kita mau membuat obatnya kemudian ditutup lalu buka yang di luar, ambil obat setelah ambil obat. Nanti dikasihkan ke perawat untuk pemberinya. Ada juga ruang terkait pasien dan infus dan diawasi oleh apoteker untuk melihat apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan seperti mual-mual, rasa nyeri, pusing. Kalau ke ruangan sana nanti ada ruangan yang untuk sampah sitotoksika. Jadi semuanya warna ungu. Nah, ini untuk referensi yang kita ambil. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.